Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Obicat, Improve, Adapt, and Overcome with Cat. Oke, pada kesempatan sebelumnya kita sudah membuat part drawing dari face jaw ya. Kita sudah bikin base, fixed, spindle block, movable jaw, spindle nut jaw, spindle saw, cap, and handle shaft. Untuk kesempatan hari ini kita akan mencoba menggambar assembly-nya. Kita langsung saja pilih assembly 2D titik komponen yang standar milimeter IAM. Saya pilih create, kemudian kita akan melihat beberapa tampilan dari soal LKS Kabupaten Banyumas untuk exploded view-nya sebagai acuan pada saat kita melakukan assembly. Kemudian di sini untuk part 11 sampai 16 itu adalah part from content center ya. Kita langsung saja place. Saya masukkan secara urut. Saya pilih base. Saya masuk klik di sini. Kemudian saya akan posisikan secara seperti ini. Kemudian untuk saya biasanya mengatur view style-nya menjadi shaded with edge seperti ini. Oke, kalau sudah baru kita masukkan semua partnya satu per satu. Fixed jaw saya masukkan di sebelah sini. Kemudian saya masukkan spindle block sebelah sini. Saya masukkan lagi komponennya, movable jaw. Kemudian saya akan putar di sumbu Y. Jadi nanti penempatannya seperti ini. Kemudian ada spindle nut. Kemudian kita masukkan jaw. Untuk jaw di sini jumlahnya ada 2. Seperti ini, dan saya putar di sumbu Y seperti ini. Kemudian kita masukkan spindle shaft. Saya masukkan di sebelah sini. Saya akan putar dulu seperti ini. Kemudian ada cap. Untuk cap ada 2 ya, kita masukkan 2, 1, 2. Dan selanjutnya ada handle shaft. Kemudian ada juga lock jaw. Saya akan menempatkan posisi seperti ini. Kemudian kita akan memasukkan komponen-komponen dari place from content center. Untuk yang pertama ada ISO 2338. Oke, kita pilih yang ini. Kemudian kita oke. Saya masukkan di sebelah sini nanti ya. Untuk dimensinya adalah 4 H8 kali 20. Oke. Saya akan menempatkan posisi seperti ini, berdiri ya. Kemudian kita masukkan ISO 4762. ISO 4762 dengan keterangan dimensi M4 kali 10 berjumlah 4. Oke, saya akan mengatur posisinya seperti ini. 1, 2. 1, 2. Kemudian kita masukkan ISO 4762 lagi dengan dimensinya adalah M6 kali 10. Dengan jumlah 2. Kemudian kita lihat dulu posisinya seperti apa untuk part nomor 13.
Oke. Jadi saya akan memposisikan menghadapkan ke atas seperti ini. Ini hanya untuk mempermudah saja. Ketika pada saat assembly nanti tinggal kita melakukan assembly. Kemudian di sini ada ISO 10642. Dan kita masukkan, dimensinya adalah M3x10. Untuk posisinya, untuk part nomor 14 itu adalah seperti ini. Saya putar di rotasi Y, saya masukkan 2. Kemudian ISO 4762 dengan dimensi M6x35. Jadi flash from content center ini jadi kita memudahkan tanpa perlu kita membuat sebuah part ya yang mungkin sudah ada berada di pasaran. ISO 47,2, saya ulangi, dimensinya adalah M6x35. Kemudian saya akan posisikan seperti ini. Kemudian saya masukkan lagi ISO 462 M3x12. Saya posisikan seperti ini. Oke, jika semua partnya sudah ada, kemudian yang selanjutnya adalah kita melakukan proses assembly atau penggabungan. Kita bisa melihat acuan dari soal. Di sini berupa soal exploded view ya. Langsung saja. Untuk yang pertama, yang perlu diperhatikan untuk base kita akan groundedkan supaya dia tidak akan bergeser. Kalau part ini yang belum di grounded dia akan bergeser. Oke, selanjutnya saya akan memasang base, fixed jauh terlebih dahulu. Saya akan menggunakan perintah constraint. Oke, saya masukkan ke sini terlebih dahulu. Kemudian saya akan posisikan tampak dari bawah seperti ini. Saya akan memasang constraint di bagian ini ke lubang sini. Dan saya juga memasang lubang sini ke lubang ini. Oke, maka akan seperti ini. Kalau dimensinya pas dan sesuai, dia tidak akan ada yang tabrakan ya. Kemudian yang selanjutnya ini dikunci oleh ini ya. Ada 2. Saya geser ke sini dan saya masukkan ke sini menggunakan constraint. Dan kita geser dulu dan kita masukkan ke sini. Oke, 1 dan yang kedua kita masukkan ke sini. Oke, seperti ini. Kemudian kita akan pasang jauhnya. Seperti biasa, kita menggunakan constraint untuk sisi ke sisi. Seperti ini. Kemudian saya geser ke sini. Kemudian saya akan melakukan constraint ini ke sini. Oke, dan ini ke sini. Oke, kemudian saya akan menguncinya. Di sini menguncinya menggunakan part nomor 12 atau M4x10. Atau sudah saya siapkan di sini. Kemudian kita melakukan constraint. Oke, kita geser dulu ke sini. Saya ulangi constraint kembali untuk supaya dia masuk ke dalam. Seperti ini. Lakukan juga untuk
yang kedua. Oke, seperti ini. Kemudian saya akan selanjutnya akan memasang part 3, yaitu spindle block ini, tapi saya akan memutarnya terlebih dahulu menggunakan free rotate. Saya akan memutarnya dari sisi ke sini. Kemudian saya akan posisikan constraint sisi ini ke sisi ini. Kemudian saya apply. Dan sudah seperti ini. Saya akan tampak dari bawah. Saya akan luruskan constraint ke sini. Dan juga yang ini. Seperti ini. Selanjutnya kita akan memasang ini. Sama seperti tadi, saya akan putar dulu menggunakan free rotate agar posisinya membelakangi seperti ini. Oke, kalau sudah seperti ini, saya akan luruskan sisi ini ke sisi sini. Oke, kemudian kita lihat ya. Saya cancel. Dan kita lihat, biasanya pada saat proses assembly, dimensi atau ukurannya akan terlihat apakah betul atau tidak. Kebetulan mohon maaf, ini masih ada dimensi yang keliru atau ada dimensi yang masih menabrak. Caranya kita bisa menggunakan klik kanan, kita pilih edit. Jadi proses editing ini kita dilakukan pada saat proses assembly. Kalau saya lihat dimensi yang ini, klik kanan edit sketch. Oke, harusnya di sini keterangannya adalah 36. Oke. Kemudian baru kita melakukan constraint seperti ini ya. Jadi fungsinya pada saat proses assembly pun nanti akan bisa melihat hasilnya, sehingga kita bisa melakukan proses editing. Kemudian selanjutnya kita akan memasang pengunci yang ini. Kemudian saya arahkan putar menggunakan free rotate. Saya arahkan seperti ini. Kemudian saya akan pasang menggunakan constraint. Dan saya akan luruskan di sini. Satunya juga, dan saya akan luruskan ke sini. Oke, kemudian kita akan memasang movable jaw-nya. Seperti biasa, kita gunakan constraint. Seperti ini, dan saya akan masukkan di bagian tracknya atau di alur bagian dalamnya seperti ini. Kemudian ya, kita bisa melakukan pemasangan shaft, atau saya akan memasang lock jaw terlebih dahulu. Saya akan lihat di bagian belakang bawah, maksudnya saya akan melakukan constraint ini ke sini. Nggak kelihatan, saya arahkan ke sini.
Oke, kalau sudah seperti ini, tinggal saya geser aja. Dan saya posisikan constraint sisi ini ke sisi ini. Yang selanjutnya, sisi satu ke sisi satunya lagi. Seperti ini. Jadi mereka saling terhubung. Selanjutnya kita akan melakukan pemasangan penguncinya, yaitu part nomor 16 atau M3x12, yaitu ini. Saya posisikan di bagian bawah. Saya pasang menggunakan constraint. Oke, sudah seperti ini. Baru saya akan luruskan atau saya masukkan ke bagian dalam. Satu dan dua. Seperti ini. Langkah selanjutnya akan memasang jaw. Saya pasang di bagian sini, kemudian oke. Dan saya tinggal memasang join, mohon maaf, constraint sisi ini ke sisi ini. Oke. Dan lubang satu ke lubang satunya lagi. Seperti ini. Kemudian kita tinggal memasang penguncinya. Untuk penguncinya kita menggunakan ini. Oke, kemudian kita pasang menggunakan constraint. Oke, dua ini saya geser dulu. Kemudian kita masukkan ke bagian dalam. Satu dan dua. Seperti ini. Selanjutnya, langkah selanjutnya adalah kita akan memasang spindle shaftnya. Kita akan masukkan constraint ini ke bagian sini. Oke. Kemudian kita akan memasukkan ini di bagian dalam. Kemudian ya, kita bisa melihat dengan cara menggunakan klik kanan, kita pilih transparent. Kemudian saya tambah top seperti ini. Saya akan masukkan seperti ini. Oke. Nah, di sini ada penggeseran sedikit ya. Tidak apa-apa. Atau kita bisa abaikan saja, meskipun secara perhitungan itu salah. Saya klik constraint, saya klik ini, dan nanti kita akan bisa melakukan pembetulan ya. Oke, seperti ini. Kemudian kita cek, kita transparan lagi apakah sudah sesuai. Oh, dan sudah sesuai. Setelah itu baru kita masang pinnya. Constraint. Saya masukkan ke lubang ini. Oke, dan saya geser ke sini. Oh, dia di bawah. Saya tarik ke atas dan saya ratakan pinnya. Seperti ini. Jadi ini fungsinya sebagai pin pengunci ya. Saya klik kanan. Seperti ini. Selanjutnya kita tinggal memasang. Oh, ini saya belum nih, kelupaan tadi ya, mohon maaf. Saya akan masukkan di sini constraint. Oke, saya ulangi lagi untuk yang satunya. Oke. Kemudian saya akan masukkan ke bagian dalam.
seperti ini. Oke, 1 dan 2. Kalau terlihat, saya geser ke bagian sini seperti ini. Nah, langkah yang terakhir adalah kita akan memasang handle-nya. Untuk yang ini ya, saya akan pasang terlebih dahulu, atau kita juga bisa mengeluarkan YZ plane di bagian tengah. Jadi saya akan memasang visibility, mohon maaf, constraint dulu ke bagian sini. Nah, tapi di sini dia masih menggeser. Kemudian spindle shaft saya akan keluarkan originnya, yang bagian tengah YZ plane. Saya pilih visibility. Baru saya akan melakukan constraint YZ plane dari spindle shaft dan handle shaft. Oke, jadi dia posisinya itu di tengah dan dia bisa diputar. Kita hilangkan atau kita unvisibility-kan. Kemudian yang terakhir adalah kita akan memasang cap ya. Saya pilih constraint. Saya rotate dulu, free rotate. Seperti ini. Lalu saya pilih constraint. Saya arahkan ke sini. Oke. Supaya dia tidak lepas, saya pilih constraint lagi. Saya masukkan ke sini. Kemudian saya offset 12,5. Wah, ternyata saya kebalik. Harusnya negatif 12,5. Oke, saya delete dulu. Saya ulangi ya. Ini udah constraint min 12,5. Tetap. Oke, saya delete dulu. Saya ulangi, atau saya akan lihat di bagian dalam constraint. Saya akan lihat di bagian dalam. Nah, ini saya masukkan ke sini. Oke. Nah, kemudian yang selanjutnya saya pilih klik constraint lagi. Saya masukkan ini. Saya geser dulu ke sini. Saya klik kanan, free rotate. Kemudian saya akan klik constraint. Saya masukkan ke sini. Kemudian saya akan melakukan constraint lagi. Kita coba. Ini 0. Harusnya itu bisa ya. Saya masukkan 12,5. Kan harusnya negatif ya. Seperti ini. Oke, untuk proses assembly sudah selesai. Kemudian ya, ini masih belum saya masukkan constraint lagi ya, dan kita bisa melakukan simulasi ya, atau
animation, dan saya akan memberikan contoh animationnya atau melakukan simulasi secara sederhana. Caranya, saya akan membuat constraint. Saya akan masukkan di sini dan juga di sini. Oke. Nah, matte ini nanti saya akan coba animasikan. Dan untuk yang ini, spindle shaft akan saya putar. Saya akan keluarkan originnya, dan saya akan keluarkan origin dari spindle nutnya dan aksisnya. Kemudian saya akan menggunakan constraint angle ini dan ini terhadap sumbu ini 0 derajat. Oke, ini sudah dipatenkan atau dinolkan. Dan kita akan bisa mencoba melakukan simulasinya menggunakan drive. Kita akan coba menggeser sepanjang 20 mili seperti ini, dan kita juga bisa melakukan pemutaran dari angle-nya. Saya close dulu seperti ini, 360 derajat. Dan nanti akan saya tunjukkan di bagian studionya. Oke, saya visibility-kan dulu untuk masih ada. Oke, jangan lupa kita save. Kita masukkan nama Vice Chow. Oke, kalau sudah seperti ini kita save, dan untuk proses selanjutnya kita akan mencoba melakukan animasinya ya. Sekarang coba kita buka di bagian environment. Kita masuk ke Inventor Studio dan saya akan mencoba menganimasikan. Oke, seperti ini. Tadi saya posisikan di jauh. Untuk ini saya klik kanan animate constraint. Oke, maka akan keluar seperti ini. Saya akan geser sepanjang 30 mm. Kemudian untuk yang ini spindle shaft, untuk yang angle-nya klik kanan animate constraint. Saya akan putar 360 derajat. Oke, maka posisi mereka akan seperti ini. Dan ketika akan saya coba animasikan, perhatikan, saya start dari depan dan akan seperti ini. Kemudian kita juga bisa mereverse seperti ini.
Oke, untuk hari ini cukup sekian. Jangan lupa support terus channel ini agar dapat berkembang dan bermanfaat bagi yang ingin mempelajari tentang bidang CAD. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.